Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Nama serupa, tapi tak sama. Inilah perbedaan antara Kopsus dengan Kopassus. Peresmian pasukan Komando Operasi Khusus atau Kopsus TNI pada tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi TNI dalam menjalankan operasi khusus. Memang, nama satuan elit Kopsus ini sekilas terdengar mirip dengan nama pasukan elit lainnya yang lebih dulu ada, yakni Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Meski namanya mirip, namun Kopsus dan Kopassus merupakan pasukan elit yang berbeda, dengan tugas yang berbeda pula. Apakah perbedaan pasukan Komando Operasi Khusus atau Kopsus TNI dengan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus? Dapatkanlah jawabanmu dengan menyaksikan tayangan ini sampai selesai. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus yang dikenal sebagai Korps Baret Merah telah terbentuk sejak tanggal 16 April 1952. Pembentukan Kopassus dipelopori oleh pemberontakan yang timbul oleh kelompok yang menamakan diri sebagai Republik Maluku Selatan. Dalam perjalanan sejarahnya, Kopassus telah berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas yang berat. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus diantaranya adalah Operasi Penumpasan DITII, Operasi Militer PRRI atau Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, Penumpasan G30S PKI, Operasi Pepera di Irian Barat, Operasi Seroja di Timur Timur, Operasi Pembebasan Sandera di Bandara Don Muan Thailand Woyla, Operasi di Aceh, Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma, Operasi Pembebasan Sandera Perompak Somalia, serta berbagai operasi militer lainnya. Dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas dari kegiatan tugas daripada satuan Kopassus tidak akan pernah diketahui secara menyeluruh. Contoh, ketika pasukan Kopassus pernah melakukan operasi yang tidak diketahui oleh publik, seperti penyusupan ke pengungsi Vietnam di Pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi untuk dikoordinasikan dengan pihak Amerika Serikat. Dalam hal ini adalah CIA, penyusupan perbatasan di Malaysia dan Australia, dan operasi patroli jarak jauh atau long range recce di perbatasan Papua Nugini. Pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia saat itu segera mengerahkan pasukan untuk menumpas gerombolan tersebut dan mengilhami Letkol Slamet Riyadi untuk mempelopori pembentukan suatu satuan pemukul. Satuan tersebut dapat digerakkan secara cepat dan tepat untuk menghadapi berbagai sasaran di medan yang bagaimanapun beratnya. Kopassus merupakan bagian dari Komando Tempur Utama yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat yang memiliki kemampuan khusus, yakni mampu bergerak cepat di setiap medan, pengintaian, menembak dengan cepat, dan anti-teror. Selain itu, Kopassus memiliki sejumlah tugas penting seperti operasi militer perang atau OPM, yang diantaranya serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, anti-teror operasi intelijen khusus, dan kombat SAR. Selain itu, terdapat operasi militer selain perang atau OMSP seperti humanitarian asistensi atau bantuan kemanusiaan, perbantuan terhadap kepolisian atau pemerintah, operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan atau AIRSO, dan SAR khusus serta pengamanan VVIP. Sementara itu, untuk pasukan Komando Operasi Khusus atau Kopsus TNI adalah merupakan pasukan elit yang diresmikan oleh Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto pada tanggal 30 Juli 2019 yang lalu
dan bertugas untuk menanggulangi aksi-aksi terorisme. Peresmian tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang atau OMSP. Berbeda dengan Kopassus yang merupakan milik TNI Angkatan Darat, personil Kopsus TNI berasal dari pasukan khusus ketiga matra, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, dengan kualifikasi melakukan berbagai jenis operasi khusus. Mereka adalah Satuan 81 Penanggulangan Teror Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat yang memiliki kemampuan kontraintelijen spesial. Satuan 81 memiliki tugas khusus, yakni untuk mengambil keputusan dan melaksanakan aksi dengan cepat, mendesak, dan berdaya tempur tinggi terhadap sasaran. Kemudian, bergabung juga Detasemen Jalamangkara Korps TNI Angkatan Laut yang memiliki kesiapan operasi sangat tinggi dalam hal kecepatan, kerahasiaan, dan pendadakan. Medan operasi Detasemen Jalamangkara Korps Marinir secara khusus adalah kapal-kapal, instalasi lepas pantai, dan daerah pantai. Dan yang terakhir, bergabung pula dalam Kopsus adalah Satuan 90 Bravo Komando Pasukan Khas TNI Angkatan Udara yang memiliki kemampuan bela diri, menembak, dan mahir berbahasa Inggris. Mereka juga berlatih fisik dan mental secara intens. Operasi khusus yang dilakukan oleh Kopsus TNI mencakup operasi di dalam maupun di luar negeri yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme. Para prajurit yang terpilih menjadi bagian dari Kopsus merupakan prajurit yang memiliki kualifikasi untuk melakukan berbagai jenis operasi khusus, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang menuntut kecepatan dan keberhasilan yang tinggi. Pasukan Komando Operasi Khusus atau Kopsus bertugas untuk menanggulangi aksi-aksi terorisme, yakni sebagai penangkal, penindak, dan pemulihan terorisme di dalam dan di luar negeri. Sedangkan tugas Kopsus TNI dibagi menjadi 80% untuk surveillance melalui pengamatan atau observasi jarak dekat dan 20% untuk penindakan terhadap terorisme. Itulah perbedaan antara pasukan Komando Operasi Khusus atau Kopsus TNI dengan Satuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kutunggu komentarmu untuk berkembangnya channel ini lebih baik di kemudian hari. Sampai jumpa dan terima kasih.